Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ibu bapak jamaah Masjid At-Taufik Cikaso rahimakumullah, serta untuk semua penikmat kajian-kajian di masjid ini yang selalu ikut melalui channel YouTube At-Taufik. Alhamdulillah, pagi hari ini hari Ahad tanggal berapa? 27 25 ya? 25 Rajab. Bukti ya? Atau 24 Rajab 1445 Hijriah. Berarti Ramadan tinggal 36 hari lagi, 35 hari. Insyaallah kita akan kedatangan tamu agung. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan siapa yang ada di bulan itu, faman syahida minkum asy-syahr falyasumhu. Dan bulan itu bulan mulia, Syahrul Mubarak. Karena itu persiapan ke bulan Ramadan mulai dari Rajab, Sya'ban. Rasul meminta kita untuk menyiapkan diri mental segala sejak bulan Rajab dan Sya'ban, sehingga terkenal doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jamaah Masjid At-Taufik, hari ini nanti malam ya, saya mau terbang ke Jeddah, terus Mekah, terus ke Madinah, dan 7 malam nanti. Jadi pagi ini habis dari sini ya saya harus ke Jakarta jam 10 Jakarta untuk ke airport. Mohon doa semoga lancar perjalanannya. Yang penting pagi ini kita ada di Masjid At-Taufik, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memakmurkan masjid rumah Allah, maka hidupnya akan dimakmurkan dengan keberkahan, dimakmurkan dengan rahmat. Rezekinya jadi berkah, umurnya jadi berkah, kesempatan jadi berkah, rumah tangganya berkah, semuanya berkah. Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya terus kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian berbahagia, karena di penghujung dalam cerita sejarah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan di Mi'rajkan, itu kan pada tanggal 27 Rajab. Allah menyatakan dalam Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tapi saya mulai dari kajian iman supaya gampang dan mudah. Memang mempelajari agama Islam, entry point itu mudah, pintu masuknya gampang. Saya sering membuat bulatan 3
Nah, ketiga yang lain bulatannya. Saya mulai dari sini nomor satu. Nomor satu ini disebut iman. Nomor dua disebut Islam. Nomor tiga disebut ihsan. Iman, Islam, ihsan. 3 I. Bahasa lain dari iman supaya mudah dipahami. Akidah. Iman ini namanya akidah. Iman keyakinan, akidah ikatan kepada Allah. Allah mengikat kita, kita terikat sama Allah. Sampai begitu. Ketika disebut nama Allah, hati kita bergetar. Terus jangan pernah lepas ikatannya. Terus semakin kencang ikatannya, makin bagus. Sinyal kita selalu mengikuti apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Akidah. Islam adalah ketundukan, tunduk, patuh, taat. Islam. Bahasa lainnya syariah. Syariah ada di sini nomor 2. Syariah. Nah, syariah artinya jalan. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Syariah. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu arti katanya selalu lebih baik menuju yang terbaik. Bahasa lainnya dari sini akhlak. Akhlak itu perilaku. Jujur, rajin, somean, gitu ya Pak ya. Nah ini akhlak banyak sekali. Ada yang disebut karakter di dalamnya, ada yang disebut personality, kepribadian bagian luarnya. Luarnya kepribadian, dalamnya karakter keluar tampil sebagai sebuah kepribadian. Ini bulatan ketiga ihsan. Ada lagi istilah lain, iman istilahnya selain dari akidah apalagi? Tauhid. Apa? Tauhid, hanya mengesahkan Allah. Hanya Allah dalam pikiran, dalam perbuatan, dalam sikap, dalam ilmu, dalam segala macam hidup kita hanya Allah. Hanya Allah yang berkehendak, hanya Allah yang berkeinginan, hanya Allah yang menetapkan. La haula wala quwwata illa billah. Hanya Allah yang maha kuasa, hanya Allah yang perkasa, hanya Allah yang maha mulia. Kuasa diberikan sedikit kepada manusia, melihat diberikan sedikit kepada manusia. Jadi kita oke diambil lagi. Kuasa juga begitu, diambil lagi. 5 tahun diambil lagi. 2 periode 10 tahun terus diambil lagi. Hidup dikasih dikit. Allah maha hidup yang memiliki hidup. Maka diberikan kepada kita hidup sedikit, nggak panjang-panjang. 80, 90, iya yang 80 tahun. Ini rata-rata saya wajah ini wajah 35, 32, 33, 35, 36 ada? Gak ada. 36 itu 63, 35 itu 53, 34 itu 43. 33. Ada 33? Ada. Sedikit dikasih diambil lagi. Aku titipkan sebentar dalam hidup. Nikmati kamu hidup. Ini Qur'annya, ini Nabinya, ini agama. Inna dina innallahil Islam. Ali Imran ayat 19. Ini agamanya. Ikuti. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini agamanya. Ini Muhammad Rasulnya nih. Jadi iman, Islam. Nah, Islam bahasa ketiganya apa? Tadi Islam syariat, satunya lagi bukan. Di dalam bulatan yang kedua nih. Kata dia ini tiga kata. Iman, bukan. Iman, garis miringnya syariat, bukan. Iman, akidah. Oke, tiga ya. Iman, akidah, sekarang Islam. Islam, syariah, fikih. 3. Islam itu syariah, fikih. Nah ini ihsan.
Jadi kalau bicara tasawuf adanya di ihsan. Kalau bicara fikih adanya di Islam. Kalau bicara tauhid, akidah di iman. Kalau orang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nggak ada kekuatan yang bisa menghalanginya kecuali dia memenuhi panggilan-panggilan Allah. Punten, ibu bapak datang ke sini, dah coba bangun. Siapa yang nyuruh? Kan Allah manggil, benar nggak? Getaran iman kita yang nyuruh ke sini, ibu. Padahal coba ayo nama cek nafsu, sana kene, disimut kene. Oke, sholat. Hari itu sholat subuh, rawas nama cek nafsu. Saya keluar ngobrol, beri ngopi, saya malam-malam, saya bisa goreng, kan ini ya. Cek nafsu, tapi cek iman enggak di sini. Kata Allah di surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, dia ada dalam hidayah Allah. Jadi kalau pengen dapat hidayah Allah, beriman sama Allah. Orang yang beriman selalu ada dalam hidayah Allah. Apa itu hidayah? Petunjuk. Kalau orang dalam petunjuk enak. Kalau kita ke Surabaya pakai ada petunjuk jalan. Saya bulan lalu ke Solo pakai mobil, kan nggak tahu jalan. Panjang jalan lihat aja petunjuk. Oh ke sana, oh ke sini jalan, ke kiri, oh muter sampai ke tempat. Pakai petunjuk jalan. Kalau kita pakai petunjuk jalan, maka sampai. Insya Allah, asal kita benar bacanya, ikuti petunjuknya, maka bakal sampai ke tempat tujuan. Apa petunjuknya? Quran, Sunnah. Al-Quranul Karim itu juga dijelaskan oleh Rasulullah bentuknya sunnah. Ikuti itu, pasti sampai ke tujuan. Apa tujuan kita? Tujuan kita kemana? Hidup kita di dunia ini sebentar. Setelah hidup di dunia, dikemanakan kita? Di alam baru. Kasat matanya ada di bawah tanah orang hidup itu. Kasat mata. Tapi sesungguhnya dia sedang hidup di sebuah alam lain namanya alam barzakh. Alam barzakh. Mulai kehidupan yang sebenarnya, iman sudah tidak lagi diperlukan. Iman itu adalah untuk hidup kita di dunia, bekal hidup kita yang utama di dunia. Masuk ke dalam alam barzakh pakai iman, dan nanti ketika kita mau dimasukkan ke dalam surga pun bekalnya adalah iman. Jadi ujian iman di dunia. Ujian iman di dunia. Kita sudah mengaku beriman kepada Allah. Amantu billah, raditu billahi rabban, wa bil Islam dinan, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Ada iman yang harus kita imani sesuatu, kemudian Allah hadirkan dan kita jadi paham dan mengerti. Ada enggak pakai iman terus sampai meninggal kita tidak ngerti? Enggak apa-apa, enggak ngerti, asal penting iman. Pak, kunaon sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, kunaon? Kita sudah melaksanakan sholat berapa lama? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Bapak yang sudah berusia 60 tahun, kita sudah sholat 40 tahun lebih Pak ya. 50 tahun, kita udah mulai diajar sholat umur 10 tahun kan? Ya,
di awal-awal mah ayah ditiin, ayah ditinggalkan, ayah dirinya. Belakangan ini sholat kita nggak pernah kita tinggal, alhamdulillahirabbil alamin. Paham nggak itu sholat yang sudah berpuluh tahun kurang dilaksanakan teh? Kunaon 4 rakaat zuhur, kunaon 4 rakaat asar, kunaon 3 rakaat maghrib, kunaon 4 rakaat isya, kunaon 2 rakaat subuh. Rika hayang mah subuh teh 6 rakaat. Seger kene lohor teh 2. Asar nu leuleus teh 3. Iya kahayang nafsu leuleus teh. Tapi Allah kasih 4 asar, 4 zuhur. Kalau kita tidak paham itu, kita melaksanakan sholat, diterima nggak sholat kita? Karena bekal sholat kita pakai iman. Kalau sudah kata iman, akal kita simpen, akal tidak paham. Sama seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah pulang dari Isra dan Mi'raj. Alhamdulillah demi rezeki dari Allah, saya masuk ke Masjidil Aqsa lebih dari 3 kali. Ke Yerusalem, ke Jericho, ke Bethlehem, Baitul Lahmi, kemudian ke Al-Khalil, Al-Hebron, masuk. Yang sekarang secara negara dia masuk Yerusalemnya masuk wilayah Yahudi, Israel. Kalau Jericho masih masuk Palestina, Bethlehem masuk Palestina, Hebron masuk Palestina. Satu saja Yerusalem yang masuk ke Israel. Tapi itu yang penting karena di situ ada Masjidil Aqsa. Ketika Rasulullah SAW pulang, Rasul semalam itu sudah melakukan perjalanan panjang. Saya saja Pak dari sini ke Madinah ke Jeddah terus ke Mekah itu kan cuma 9.000 kilo, 9.000 kilometer. Persisnya ke Jakarta sampai Jeddah itu 8.985 kilometer persisnya. Seanggap saja 9.000 Pak ya. Tambah 100 kilo dari Jeddah ke Mekah. Tambah 170 kilo dari Jakarta ke Bandung. Ya udah jumlah jamnya 9.000 kilo, 9.100 sampai 200 kilo. Itu perlu waktu pesawat sekarang Pak 10 jam. Kenapa? Karena kecepatan pesawat itu 940 kilo per jam, 940 kilo per jam. Jadi 1 jamnya itu 900 kilo. Nah sekarang ini kesana itu 9.000 kilometer, jadi 10 jam. Ada yang rada ngebut dikit. Kalau supirnya orang Sumatera, itu sampai 9 jam pesawatnya. Kita akan terbang ke Jeddah selama 9 jam. Nah gitu. Jadi supirnya, pilotnya ngebut. Rasulullah bercerita sesaat Pak, sesaat. Masuk akal nggak? Gak masuk akal. Maka Rasul bilang kepada sahabat-sahabat, ya Rasul tuh sebetulnya rada bingung. Rada bingung itu artinya ini ngomong ke siapa dulu nih? Cerita ke siapa dulu? Sebab kalau kesembarangan orang cerita, Rasul dibilang gila. Cerita gila ini, gak benar nih cerita. Maka Abu Bakar As-Siddiq lah yang kemudian terpilih untuk mendengarkan cerita pertama Rasulullah tentang Isra dan Mi'raj. Abu Bakar bilang apa coba? Rasul bilangnya gini, ya Abu Bakar As-Siddiq, kalau dari gunung itu aku bilang sesaat lagi akan tampil kuda, nongol kuda, kamu percaya nggak? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, apapun yang kau bilang, apapun yang kau bilang, saya simpen akal saya hanya pakai hati, saya iman. Apa yang Anda bilang ya Rasulullah pasti benar, aku percaya.
begini, bukan soal kuda kata Rasul, soal aku tadi malam diberangkatkan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Aku dibawa oleh malaikat Jibril naik sebuah kendaraan yang luar biasa dengan kecepatan sampai aku di Masjidil Aqsa. Di sana sudah menunggu para nabi dan rasul. Nggak pakai akal, kalau pakai akal tegak nanti. Terus apa ya Rasulullah? Dari situ aku dimi'rajkan, dinaikkan ke atas. Aku lewat langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di alam malakut. Jibril sudah berkata tadi, aku ke Sidratil Muntaha. Lalu Allah memberikan kepada aku ini as-salat. Abu Bakar kemudian sujud, nangis dan menyatakan, ini kemenangan kita ya Rasulullah. Amantu billah, amantu bika ya Rasulullah. Aku iman kepada Allah, iman kepadamu ya Rasulullah. Apa yang kau katakan pasti benar. Padahal tak masuk akal. Apa yang disebut gak masuk akal dalam lisan Rasulullah dan kenabian? Namanya mukjizat. Mukjizat itu keistimewaan yang di luar akal manusia diberikan kepada nabi dan kepada rasul terutama. Diberikan gak kepada kita mukjizat itu? Tidak. Tapi suka kita bilang ini, ada orang yang ngomong itu mau mukjizat. Kenapa gitu? Mau saya ketabrak, motor alhamdulillah saya mendengar mukjizat ya. Kurang dari mukjizat di Hongkong. Ayat mukjizat yang diberikan kepada manusia biasa. Mukjizat hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul. Rasulullah Muhammad SAW terakhir. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Bukanlah Muhammad itu bapa dari salah seorang dari kalian, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, tetapi dia adalah seorang rasul dan dia penutup para nabi. Jadi ada nabi lagi setelah beliau? Tidak. Maka kalau ada Ahmad Gulam ngaku jadi nabi, bohong. Kok mau sampai ini di Cikaso? Ngaku jadi nabi, bohong. Sebab nabi itu kata Allah wa khataman nabiyyin. Muhammad Rasulullah penutup para nabi dan rasul. Maka la nabiyya wa la rasulullah ba'dah. Tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu naik turun. Pakai apa? Pakai iman. Melihat itu ujian iman. Abu Bakar As-Siddiq sukses diuji. Begitu dia mengatakan amantu billah, amantu bika ya Rasulullah, sujud syukur, alhamdulillah, apa oleh-olehnya ya Rasul? Ini dia as-salat. Aqimis salat liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anan fajr. Coba sebut salat apa aja? Tadi yang 17 rakaat. Salat apa? Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bapak nyebut subuh itu kunam, subuh, kunam terlahor lagi, kunam itu asar lah. Oh, Ustaz, matahari mulai dari subuh. Nah, itu maghrib di malam itu maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Kan mulai malam isya dulu. Dan tahun Hijriah mulai dari maghrib. Mana tuh? Cek nomor aja punya kan? Daripada bingung kita lihat aja Quran.
68, 69 surat Al-Isra. Apa bilangnya Allah? Aqimis sholat tadi dulu kesyamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Dirikan olehmu sholat mulai dari tergelincir matahari. Sholat apa itu? Dari tengah hari matahari tengah-tengah sampai tergelincir dikit kepada zuhur. Allah nyebutnya apa dulu? Zuhur dulu. Zuhur, sholat malam, isya, dan sholat subuh. Ayatnya nih, ayatnya. Lakukan sholat dari mulai tergelincir matahari sampai malam petang, malam gelap. Kemudian sholat subuh. 3 Allah subuh. Rasulullah diutus untuk menjelaskan ayat dan melaksanakan ayat. Rasul menjelaskan dan melaksanakan ayat ini. Ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat isya, ada sholat subuh. Rasul menjelaskannya begitu. Jadi ayat ini menjelaskan sholat tadi. Inilah kata Nabi, ini oleh-olehnya ya Abu Bakar Siddiq. Cuma segitu ya Rasulullah, enteng kata Abu Bakar. Tapi kata Rasul Musa, berkah bagi umatku karena awalnya 50 kali. Banyak 50 kali. Dari 5 kali dia 10 baan lambat, hese, berat. Apa yang membuat salat menjadi hese, berat? Ya, yang menentukan apa ini, faktor apa? Ini nih bulatan yang pertama nih. Kalau imannya lemah, imannya imannya ipis, maka kesininya tidak ada energi, Pak. Ke bulatan keduanya. Bulatan kedua ini ibadah. Syahadat, sholat, zakat, saum, haji, itu yang pokok. Ada anak-anak keturunan dari 5 ini. Jumlahnya ratusan ibadah yang diperintahkan Allah. Termasuk baca Quran, majlis taklim, hari ini Pak, mengkaji, terus kita berdagang, kita membantu orang, bersilaturahmi, itu semua ibadah. Nomor 2 nih, bulatan kedua. Ini baru kita punya tenaga. Tenaganya ikhlas. Kalau di sininya kuat imannya. Bapak kalau ke Mekah senang. Ibu senang kalau diajak Mekah? Benar. Kalau diajak. Kalau ke Mekah sendiri, pakai biaya sendiri senang? Bu, jamaah saya kalau umroh atau haji, umroh dulu aja. Punten saya nyebut angka. Biaya umroh misalnya 35 juta. 35 juta. Bayar tuh orang. Daftar. Udah habis daftar bayar, terus beli alat payah. Koper, hatinya tetap senang, bener nggak? Ngeluarin uang, bener. Ngeluarin uang. Terus udah begitu pada waktunya harus 3 jam sebelum waktu terbang dari pesawat terus sudah di airport. Dari Bandung ke Jakarta. Pakai bis, capek-capek, ninggalin rumah, ninggalin anak, ninggalin cucu, betul Pak? Bari maya ya Teh. Capek ya Teh. Terus terbang, Pak, terbang capek 10 jam itu Pak. Fisik itu capek. Terus di sana ketemu orang, ke sini, taruh sini, ke konter ini, ada stand di sini. Ngomongnya Arab, kita nggak ngerti. Capek 10 hari, 9 hari pulang lagi ke Bandung. Duit habis, tenaga habis, goy, sakit, coba. Mau kan? Mau kan? Kenapa mau Bapak? Padahal capek, padahal sakit, padahal duit habis. Iman. Kalau iman tegak hati Pak. Maka ada seorang anak kerja di Taiwan. Bapak tahu Taiwan ya? Saya mana tahu. Di mana Taiwan? Pokoknya ada negara namanya Taiwan. Ada TKI, tenaga kerja Indonesia kerja di situ.
sukses, duitnya lompat. Akhirnya dia punya hadiah dari perusahaannya. Kamu boleh punya tiket dari Jakarta, dari Indonesia, mau pergi terbang kemana, main-main, ini ada uangnya. Tiketnya dikasih 2 dan ongkosnya dikasih, jajannya dikasih, belanjanya dikasih, hotelnya disediakan, segala macam. Pokoknya jumlah jamnya uangnya sekitar 50 juta kali 2. Kata dia gini, saya pengen bahagiakan ibu saya sama bapak saya. Pulang aja, mak, bapak kan belum pernah pergi kemana-mana, paling dikasih kaso paling jauh. Cicahem, Cilini, Cimiru palingnya, dengan anak-anak lagi orang kampung banyak. Udah, sok bapak erek ke mana ya, ke Singapura, ke Malaysia, ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Thailand, pak, di itu teh angin dah, bagus, ke Australia gimana, kayak ditambahan kalau kurang duit untuk saya, kata anak. Sok senang-senang bapak ya senang-senang. Apa cek bapak nanti di sekolah? Enggak, bapak mah hayangan ke Mekah ya. Bapak, kamu mah ayah teh usum panas, bapak. Cik anak teh Juli teh panas, panas pisan bapak teh kuat panas. Jauh jauh rese dari tua bapak teu hati. Pokoknya mah anu gampang bapak teh bagus sama enggak bapak mah teh. Oh gitu teu hati ku budak. Kudu nama mun hayang ulin mah ka ditu ngeunah. Kamu di Indonesia teh ke Raja Ampat, di mana Raja Ampat? Di Papua. Cenah teh bagus, cenah. Tapi teu hayang. Tadi itu teh hayang. Hayang kemana tuh bapak jeung emak teh? Teu hayang kemana iwati Mekah sareng bari kita memandang. Udah ada bari teu hati teh. Bisa Pak coba begitu pulang dari Mekah nuhun eta kolot kabudak anu masihan ongkos dia hampir sekitar nuhun deh bapak geus ke Mekah teu hati kubudak anu pernah mereka cicerikan gitu padahal pokoknya capek sakit sih bapak tapi atuh luar biasa oh inilah dia hati yang ada iman. Kalau pakai iman, hati. Bapak nikmatnya menerima sedekah atau masihan sedekah? Ya dapat sedekah juga alhamdulillah. Dan boleh kita dapat sedekah. Yang nggak boleh menerima sedekah cuma keluarga Nabi. Keluarga Nabi tidak boleh menerima sedekah. Keluarga Rasulullah Muhammad SAW. Tapi keluarga kita pun boleh pak. Saudara, enak nggak dikasih saudara? Saya alhamdulillah dikasih sarung BHS, alhamdulillah, Skopea, alhamdulillah, dikasih baju, alhamdulillah, nikmat kan, alhamdulillah. Tapi 2 kali bahagia kalau kita nyeret, bener ya? Kalau kita bersaudara 2 kali bahagia, kalau Nabi sekali bahagia, kalau masih 2 kali bahagia. Iya, ditampik lah, ditampik senang. Coba padahal ngirangan duit, ngirangan makan, tapi jadi lebih apa bener? Apa itu teh bahasa apa itu? Bahasa iman. Kalau pakai iman hitungnya nggak untung rugi dunia, tapi untungnya akhir. Itulah iman. Allah perintahkan di 136 surat An-Nisa sebelum dipiwaran sholat, sebelum disuruh zakat, sebelum disuruh haji, sebelum disuruh ibadah-ibadah yang lain. Perintah apa yang pertama? Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasul. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Perintah pertama itu iman dulu. Ini dulu nih. Kuatkan imanmu, betulkan imanmu, luruskan imanmu, bersihkan imanmu. Ada nggak iman yang kotor? Ada.
Syirik itu kekotoran-kekotoran itu mas syirik. Apa itu syirik? Menduakan Allah. Syirik kecil itu apa Pak? Syirik kecil itu ria. Ibu rajin sholatnya ternyata banyak dipuji manusia. Begitu tidak ada mereka mujinya, balik deh. Balik deh sholat, sesaat. Kapan mereka sholat? Waktunya udah waktunya sesaat, balik deh. Jadi kemana tuh sholat? Jadi sholat nanti karena manusia. Ada nggak ibu anak ngaji nanti nungguan gak disampel? Udah keidit-idit mah, tanya nyampel. Hari ini mereka mana? Hari ini mereka aja. Jadi rumah kecil. Bergantung kepada orang lah. Kalau sudah waktunya ngaji, rek nyampur, datang sumping ke alhamdulillah mangan tadi sampur ke, tetap ini. Tidak bergantung orang. Orang rek sholat subuh Pak. Biasa anak jam 4 geus loba di dieu. Ieu mah rek adzan setengah menit rek adzan. Puasa saha lampu we pasti kene. Pak orang kan kira-kira orang balik atau apa masuk ke masjid. Aku getarannya iman ikhlas karena Allah mau masuk malah gini syarat. Berenang tahun luhur kabeh itu berenang atas. Lalu bukakan pantauan, terus hidupkan listriknya, hidupkan mic-nya, bismillah ada. Sakit utara ada. Jeng bingung setelah asyhadu alla ilaha illallah naon. Masuk bismillah. Lah geningan taruh luhur kene berenang yuk. Tadi baru main bola yang nontonnya Liverpool lawan lawan Persib. Hari ini Persib lawan Persis Solo. Dipastikan saya tidak nonton, soalnya saya lagi ada di airport. Oh masuk. Karena jadi kalau sudah iman, kalau sudah waktunya ya sudah sholat. Bahkan kita yang melakukan masjid segala macam. Ini nikmat nggak punya iman. Wah nikmat. Justru nikmatnya hirup ku iman. Ternyata Bapak punya apa di sini Pak? Punten kalau boleh saya tahu, tapi nggak usah dijawab kalau nggak mau jawab. Punya rumah berapa di sini Pak? 2, 3. Satu di sini, satu di Cicahem, satu di Garut, satu di Alhamdulillah 3, 4, 5. Punya rumah banyak, punya iman di dada ada. Punya mobil, apa mobilnya? Enggak ada alus-alus Ustaz Lexus. Pajero, Sport. Warnanya apa? Hijau. Apa itu harga dunia itu yang tadi kita punya? Jol, ayat Al-Quran. Iman kepada Al-Quran, iman. Benar kata Quran, asal Quran bilang pasti benar. Kalau Rasul bilang pasti benar. Rasul wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul selalu bicara dari wahyu, pasti benar. Tapi di antara dua itu, yang mutlak pasti nggak usah diragukan. La raiba fihi adalah Al-Quran. Kalau Rasul mengatakannya bukan faktor Rasulnya yang mengatakannya, yang kadang menjadi zonni, tapi periwayatan hadisnya yang dinyatakan sahih tidak sahih. Kalau perkataannya mau pasti, tapi periwayatnya, sanadnya, orang yang menceritakannya ada yang kurang jujur, ada yang kurang baik perilakunya, sehingga hadisnya menjadi doi. Tapi kalau hadisnya sahih, kita yakin ini benar. Rasul mengatakan. Kalau Rasul bilang, kita bilang sami'na wa ata'na. Kalau orang kafir bilangnya sami'na wa asoyna. Kami dengar ceramah itu, tapi kami maksiat, tidak melaksanakannya. Kalau kita sami'na
wa ata'na. Kami dengar, kami laksanakan. Hei, sholat. Hari itu tak hati ke kunon 3 rakaat, kunon 4 rakaat, kunon 2 rakaat. Bismillah. Kalau Allah perintah pasti benar. Hei, puasa di bulan Ramadan, puasa meskipun tidak tahu hikmah-hikmah puasa. Kenapa puasa rajin itu? Diperintah sama Allah. Kalau Allah perintah pasti baik, pasti benar. Apa yang mendorong dia melaksanakan ini? Ibu percaya sama bapak? Percaya sama bapak nggak suami? Percaya. Mantap orang tenangnya bapak keluar imam ya. Bener ya? Cobalah ibu di masa tidak percaya sama bapak. Wah itu lain keluar imam. Wah kemana? Wah kuling. Wah kalau awewe. Wah. Nah, kira-kira udah mulai tidak percaya. Tenang nggak di rumah? Tenang nggak pak? Tidak tenang. Kalau orang yang percaya pasti. Kang Heri ketemu saya, Ustaz, nanti Kak Tauhid hari Ahad, Mama pas hari saya berangkat adalah Kang Heri bayar semua. Kang Heri percaya sama saya bahwa saya bakal datang. Jadi tenang lah. Setelah 1 minggu berkegiatan biasa, Ustaz ikut, insya Allah pasti datang. Kan gitu, kalau lagi sehat, kan gitu ya. Coba kalau nggak percaya, tiap hari pasti datang. Ustaz jangan lupa ya, nanti hari ini. Jangan lupa ya Ustaz, nggak gitu kan? Karena tidak pernah. Ada nggak ibu yang selalu ditelepon sama bapak? Mah, ke di mana? Kayak 1 jam deh di Alfa, dari telepon lagi. Mama dari mana? Kepercayaan. Telepon pulsa habis, paket PA. Bapak, ibu nggak pernah telepon karena percaya, bener ya? Paling kalau pulangnya terlalu malam, gimana heula bapak? Iya geus masak di tadi. Kan gitu. Tadi itu heula ke kecamatan heula, ke putih kecamatan. Aya acara naon? Rapat KPPS. Kan gitu alasan bener kan? Rapat KPPS. Kalau kita percaya, tenang. Kalau kita iman, jauh lebih tenang sebab imannya kepada Allah Subhanahu. Pak, sekarang kita masuk ke wilayah terakhir. Mukjizatnya yang dari Isra Mi'raj itu apa buahnya? Sholat kan? Yang tadi sholat. Dibawa sama Nabi sholat. Pertanyaannya, sholat itu buah dari mukjizat, benar ya? Ada nggak nilai mukjizatnya dari sholat? Banyak kok. Nilai yang berdekat hati. Bahkan semua perintah kebaikan dalam Quran yang ada dalam Quran semuanya mengandung mukjizat. Karena mukjizat Quran itu mukjizat yang sampai hari kiamat. Quran bentuknya tulisan, sholat bentuknya amal. Bentuk amal sampai hari kiamat dilaksanakan tidak pernah berhenti oleh manusia di waktu-waktu tertentu, itulah sholat. Quran bentuk tulisan yang harus dibaca, dikaji, diajarkan, diamalkan sampai hari kiamat, bakal kekal abadi. Maka semua perintah dalam Quran mengandung mukjizat. Bapak cari rezeki tiap hari, ada yang jadi pedagang, ada yang di kantoran Pak ya, ada yang jadi pengusaha, ada yang apa lagi, jadi guru, ada yang jadi apa lagi Pak, kuli, ada yang jadi ustaz Pak ya, kan banyak jelas semua. Pertanyaannya, kahati itu eta rezeki, logika angkanya ngerti kan? 1 tambah 1 2. Cek orang yang matematika harus punya, tapi rezeki ternyata tidak begitu. Kalau kita dapat gaji dari perusahaan 5 juta, 4 juta, 3 juta, 2 juta setengah, 1 juta setengah, ada yang gaji 1 juta, ada yang gaji 1 juta, anaknya 5, dekat hati.
Kamu dihitung-hitung mau cukup betul tak? Ternyata buka motor Vasio baru warna hijau. Ada Vasio hijau juga. Terus anak-anaknya yang 5 itu coba sekolah KB. Nomor 1-nya sampai kuliah, gajinya terbira. Kalau pakai mengandalkan gaji yang di amplop itu atau di rekening itu, cukup gak kira-kira? Nilai apa itu namanya? Yang dekat hatiku akal. Nilai ijaz. Apa ijaz itu? Mujizat. Dari mana asalnya mujizat itu? Dari Quran. Diperintahkan dalam Quran cari rezeki, setelah menikah cari rezeki buat anak istrimu, akan diberikan ijaz dari rezeki itu. Ternyata punya rumah, ternyata bisa mobil. Dan rezeki mah bukan hanya duit yang diterima di amplop itu, oksigen rezeki, sehat rezeki, anak-anak rezeki, disenyuman orang. Jawab Allah katakan dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi di samping Quran amal yang kita kerjakan tiap hari, ada nilai mujizatnya, nilai apa ya? Nilai value, nilai mujizatnya. Sekarang nih, saya nggak duga-duga, saya tidak tahu di panitia nyiapin apa setelah kita ngaji. Kayaknya di belakang itu lagi sibuk-sibuk dikit. Ya, mungkin tahu goreng. Contoh, nilai ijaz. Mujizatnya dari mana? Dari Quran, Pak. Mujizatnya ada dalam Quran. Lalu buat dari pelaksanaan Quran ada nilai ijaznya. Itu yang kita nikmati, nilai ijaz itu. Bukan mujizat diberikan kepada kita, tidak. Allah menurunkan Quran sebagai mujizat. Kita laksanakan Quran, ada nilai ijaz kepada kita. Notikan di Quran. Rezeki juga nilai mujizat tadi. Umur, semua terhati. Allah yang berkata, kata Allah, simpan otakmu, iman saja padaku. Simpan otakmu. Namun di pikiranmu rezeki yang kiwek roh. Duit di mana? Nah, kalau memang waktu jangan di mana? Bikin dia. Lalu mereka kawin, hitung-hitungan dari luar kawin. Ayah ngumpul kawin. Gajinya sekian, maju, seorang dia cukup. Jawab Quran, wa ankihul ayama minkum. Kawinkan orang yang masih lelengan, aku akan bikin kaya dia, kata Allah. Oh, begitu mau melaksanakan Al-Quran nikah, kata Allah diberikan kekayaan. Ini rezekimu, ini rezeki istrimu, ini rezeki kamu berdua. Ditambahi. Begitu dia jual bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu dia bertakwa, ditambah lagi rezeki tambahan buatmu, ditambahi cukup kayak jadinya. Bukan cukup, lebih. Wajah-wajah bapak ini saya kira ini punya tabungan ini. ATM 100 juta, tabungannya nanti ada. Nggak ngomong bapak-bapak. Iya, seperti ngomong kan udah orang terang besar Allah yang maha tahu itu banyak tapi tahu ya. Kalau mau buat tabungan gilir pak, kalau mau buat gilir. Ayah Ustaz 80 M boga imah ngelir ayahnya jadinya. Terus coba pajak sekarang harus dia bayar, coba pajaknya kata tugas pajak, ya udah nanti kami tinggal ngitung aja berapa pajak. Ada artis duitnya triliunan, ternyata bermasalah juga karena pencucian uang. Coba mendingan orang-orang punya duit cuma tabungan 100 juta, ini tinggal ini.
tidak bermasalah, betul tak Pak? Makan alhamdulillah cukup, jam sekolah ayah, jam peser buku modal ayah, kalau Pak peser acuh juga ada, alhamdulillah. Ini no acuhnya di lemari ini lebih dari 15 nih Pak. Laris banyak, sarung 5, sendal 7 sama jam butut teh. Rezeki. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil. Dikasih sama Allah. Pakai iman hidup saya. Mikir dikit, jalani. Lalu imani, saya mikir dikit. Jangan mikir pisah, mikir kan ya. Mikir. Mikir itu untuk melihat, memahami, menjalani, lalu diyakini, lalu jalan pelan-pelan. Bismillah, nikmati satu-satu. Saya syukuri satu-satu. Allah kasih terus. Begitu disyukuri, turun yuk. Dihujani oleh kita, hidup kita dengan rezeki, dengan keberkahan. Mungkin ada lagi, jangan jadi. Saya kalau habis ada ceramah gitu, lalu ada yang ngasih gitu, saya sedih. Di rumah tuh kan banget takut katanya. Ya ini dikeluarin jalan belakang, keluar jalan belakang, masuk dari depan, keluar jalan belakang, masuk dari depan. Bapak cobalah, keluarin itu apa yang ada di rumah itu, nanti masuk lagi dari depan. Benar, keluarin dari depan, masuk dari belakang. Turun itu rumah. Ya langsung. Itu logika rezeki. Iman itu ternyata kekayaan kita. Bapak lihat orang yang non muslim di daerah ini yang rumah mewah. Kalau di daerah atas itu ada namanya perumahan yang rumah nada itu ke atas. Apa? Ada resort, ada di atas apa? Kalau di bawah batu, Setraduta. Terus di bawah batu ada apa namanya? Di bypass, Batu Nunggal. Terus ada di belakang sana Pak, dekat Ajabar, Sumarekon. Makanya ada lagi sana Pak, Sumarekon, Podomoro. Ima-ima halus itu mau harganya kan mulai tiket 1,5 M. Berada gede 7 M. Itu lain 50.000. Betul. Kalau tidak ada iman di hatinya, maka dia nggak sholat seluruhnya. Dia cuma bangun pagi lalu dia ajar-ajarkan cuci muka, olahraga. Betul. Dia cari sarapan bubur. Persetan sama datangnya bulan Ramadan dan sampai tengah hati Ramadan tengah. Cuman ada hatinya tidak ada iman. Dia orang kafir. Hidupnya kita kalau lewat lagi jalan-jalan halus bisa diimam. Nuluti kue 1,5 M, yuk sebadang kilo dijuru deh Pak, di Batu Nunggal, dijuru gede sehingga istana okat tingkat segala. Siapa menunggukan tukurunya, sabar duitnya tukurunya mau cek kurang. Tapi segala bahagia di jelma ini. Tak mau kita ngomongnya, Quran jauh dalam Quran Allah bercerita. Si eta termasuk nuboga eta. Apa ceritanya? Inna andarnakum adaman qarib yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadayhi wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turab. Surat apa itu? An-Naba ayat 40 yang terakhir. Apa kata mereka orang kafir? Wa yaqulu kafir, selalu berarti semua orang kafir ngomong. Anu bakal enggak sih kata. Apa ngomongnya di akhirat nanti? Begitu melihat neraka, ya tempat kami Allahnya. Allah hanya satu, nggak ada Tuhan ada dua. Allah cuma tempat kembali hanya satu, kepangkuan Allah. Surga neraka cuma ada satu, nggak ada surga. Surga orang jam siapa? Nggak ada. Surga cuma satu, neraka cuma satu. Begitu melihat, ini neraka, dia akan bilang benar orang Muslim itu. Esok nanti cerita hukum kebodohan, ini ternyata. Terus apa dia bilang? Ya laitani, aku dulu kaya di dunia.
Kalau nggak ada iman dia laitani jadikan ya Allah aku di dunia hanya sebutir debu. Ijabah nggak doanya di akhirat nanti? Tidak. Kenapa? Nggak selewat. Maksudnya ya Allah, jadikan aku di dunia hanya sebutir debu daripada behar segala ayat, tapi kafir hati. Ternyata iman kita di dalam lebih mulia, lebih berharga di sisi Allah nanti di akhirat dibanding rumah besar di Juruk anu harganya 80 miliar. Rumah saya ada 80 MT. Rumah Ustaz. Benar. Lain Ustaz Ifut. Kalau dia kafir, orang kafir punya rumah 80 M, gak ada apa-apanya. Dia hanya tidak lebih mulia dari sebutir debu. Kata siapa? Kata Allah di mana? Dalam Al-Quran. Wa may yabtaghi ghayral islami dinan. Siapa orang yang berpegang pada selain Islam sebagai agama, la yuqbal minhu, tidak akan diterima apapun kebaikannya, meskipun dia nyumbang 500 hektar tanah. Kalau dia kafir di hatinya, maka nggak ada efeknya ke akhirat. Dia hanya ngefek ke dunia saja. Ngefek dunianya apa? Dia dipuji orang, masuk koran, masuk televisi, masuk YouTube, betul nggak? Dipuji orang, baik banget orang itu. Silahkan puji setinggi langit. Tapi di akhirat dia akan bilang, ya laitani kuntu turaba. La yuqbal minhu, nggak akan diterima oleh Allah kebaikannya di akhirat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia rugi. Jadi alhamdulillah iman kita segini, plus rumah punya, plus motor punya, baliknya juga oke. Plus anak ada 5, istri mah giginya 4. Alhamdulillah itu sudah sebuah kenikmatan. Jangan iri sama mereka yang rumahnya luar biasa. Yang kita iri adalah sama orang yang imannya luar biasa di dada. Meskipun hartanya tidak berapa, karena kekayaannya ada pada iman. Betul ya? Maka modal iman ini semua akan bernilai mukjizat. Kalau kita pakai iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, lakukan semua amal dalam agama kita, maka semuanya akan bernilai mukjizat. Atau segitu Pak. Mudah-mudahan sekali lagi iman kita semakin nambah, sehingga kalau iman ini nambah, tenaganya makin besar, dia akan punya tenaga untuk berislam. Kalau sholat kita, zakat kita, saum kita, haji kita, ibadah-ibadah kita hadir, bagus, luar biasa, maka implikasinya nanti ihsannya luar biasa. Ihsannya luar biasa. Contohnya orang Madinah kedatangan orang Mekah, apa dia bilang? Suami kepada istrinya, Neng, anak-anak itu ada 10 orang Madinah. Sini kumpul semua, istrinya 2, sini. Ada tamu kita dari Mekah datang ke sini. Sudah rumah kita sekarang buat mereka sebutuhnya mereka. Kita sekarang di situ saja di gudang tidurnya. Jadi yang punya rumah tidurnya di gudang, sementara tamu dari Mekah mau hajirin tidurnya di rumah, pakai kasur, pakai segala semua fasilitas buat tamu. Itu kenikmatan orang beriman ketika dia melakukan kebaikan buat orang lain. Silakan. Tapi dasar orang Mekah yang soleh bilang enggak, kita berbagi saja. Saya di emperan saja dikit saja. Jangan di gudang tidurnya di sini saja. Enggak apa-apa. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka membiarkan hidupnya ada susah asal orang lain saudara-saudara Islam yang baru datang dari Mekah. Tapi orang Mekah bilang apa? Enggak, kita berbagi saja. Dan saya pun di sini enggak akan lama. Sebentar saja saya akan berikhtiar untuk sama dengan kalian semua. Maka berbagi.
tanahnya 2 hektar jadi 1 hektar ya Pak. Istri 2 hiji Pak. Dibagi-bagi. Siapa yang gitu Pak kalau ada yang hijrah ke sini? Halo? Itu saja, mudah-mudahan sekali lagi tabarrukan minal haflah, tabarrukan min majlis taklim, tabarrukan